Selamat datang di Cerita Pasir. Sebelum bercerita, klik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa like dan nyalakan tombol lonceng. Kali ini saya akan bercerita tentang anak kuntilanak. Perkenalkan, nama saya Merin. Saya adalah anak yang memiliki kekurangan dalam versi agama dan kelebihan. Tentang aku lahir di hari Jumat 16 April 1999 pukul 2:45 pagi di salah satu rumah sakit di daerahku. Saat lahir itu, kejadian sedang gerimis sedikit. Mereka menunggu kelahiran bayi pertama mereka. Salah satu keluargaku bisa dibilang peka akan kehadiran mereka, hantu atau jin. Aku lahir normal, dalam keadaan terbungkus bulat, seperti telur alias ketuban tidak pecah, atau apalah nama ilmiahnya. Aku tidak tahu pasti. Yang jelas, dokter menyedot air itu sedikit demi sedikit agar tidak pecah dan tidak membuatku menelan airnya. Setelah aku lahir, kemudian pusarku dipotong. Keluargaku melihat dari jendela. Sesosok wanita melirik ke arahku dan tersenyum sinis seribu arti. Tapi dia menghiraukan itu karena mereka panik bahwa aku lahir tidak menangis sama sekali, tapi seperti tertidur pulas. Dokter serta perawat mencoba menggoyangkan badanku, mencubit lembut kulitku, mencoba membuat aku panik dan takut agar bisa menangis. Parahnya, semua nihil. Aku tetap diam dan dokter memvonis aku bisu. Tahu betapa hancurnya keluargaku tentang perkataan itu. Saat umurku berusia 7 hari, kemudian keluargaku menjengukku. Sebut saja namanya Bang Iwan. Bang Iwan pukul 8 malam menjengukku di dalam tabung bayi. Betapa terkejutnya dia melihat kuntilanak dalam ruangan, sedang berdiri di samping tabung bayi itu. Kemudian dia berlari, mendekatiku dan menggendongku. Seketika itu, aku kemudian menangis jadinya. Tetapi Bang Iwan tidak menceritakan ini pada keluargaku. Saat usiaku beranjak 4-5 bulan, saat aku dalam ayunan, aku ditinggal sendiri. Aku pun tertidur pulas. Mereka berbincang di teras depan rumah karena habis makan malam. Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Suara Nina Bobo itu terdengar lirih. Awalnya mereka pikir ibuku sedang bernyanyi sambil mengayunku. Kemudian terdengar suara sedikit ketawa. Spontan, mereka masuk ke dalam dan mengecekku semua. Satu keluargaku melihat aku sedang diayun kuntilanak. Dan seketika dia terbang ke atas atap rumah dan duduk sebentar di sana, kemudian hilang. Dan benar saja, keluargaku langsung mengadakan yasinan dadakan. Aku mungkin sudah ditakdirkan untuk memiliki kekurangan ini. Kemudian kisahku berlanjut. Ini alasan pertamaku mengapa aku menyukai kuntilanak daripada yang lain.
Saat aku berumur 2 tahun, karena aku hidup di Sumatera, orang Sumatera seringkali menyebut jika ada angin deras kencang melanda. Yang paling membuat aku trauma hebat akan keberadaan dunia lain. Aku diculik sampai 2 hari. Dan pada saat itu, jujur, aku tidak ingat apapun, kecuali aku ikut nenek dan papaku panen kopi. Saat aku bermain sendiri di pondok kecil buatan papa, dengan mainan yang aku bawa sendiri. Seketika, aku mendengar suara seseorang. Nak, sini nak. Jelas, itu di telingaku suara nenekku. Dan terlihat muka nenek. Aku berlari kecil menghampirinya. Yang benar saja, aku hilang seketika. Satu kampung heboh mencariku di mana-mana, dan hasilnya nihil. 2 hari aku hilang, tidak ditemukan, bahkan jejakku pun tidak ada. Sehingga keluargaku pasrah dan mengira aku sudah mati, dimakan binatang buas. Aku tidak ingat betul bagaimana kejadian kehilangan itu. Yang aku ingat, aku hanya diselamatkan banyak kuntilanak. Yang mengerikan, aku benar melihat betapa mengerikannya sosok mereka sedang beradu memperebutkanku. Lenggingan kuntilanak itu membuat telingaku sakit, dan seketika itu aku pun pingsan. Aku tidak ingat pasti. Yang aku tahu, mereka menyelamatkanku. Mereka membawaku pulang. Saat aku terlelap dalam pingsan, mereka menaruhku di bawah rak piring. Seketika keluargaku menemukanku. Aku ditemukan dengan cara yang misterius. Dan sampai sekarang, mereka menyebutku anak kuntilanak. Cukup sekian cerita misteri kali ini. Nantikan cerita misteri berikutnya hanya di Cerita